anxiety disorder itu memang sensasinya setengah mati. Tapi yakinlah bahwa anxiety disorder itu sakit yang tidak mematikan. Coba saya lakukan ini, bagaimana? Nah, coba saya lakukan, coba. Akhirnya itu menjadi riset, bahan penyelidikan Anda, eksperimen Anda, yang tentunya eksperimen itu akan menghasilkan sebuah inovasi. Nah, setelah menemukan inovasi, nanti bisa Anda kembangkan sendiri, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bribka Suyono, tentunya masih di channel Suyono Listrik. Bribka, ada sama pangkat sendiri aja lupa. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat baik jasmani maupun jiwani. Anda masih malas enggak? Malas beraktivitas. Terus Anda lebih menghabiskan waktu di dalam kamar enggak? Masih berbaring gitu, terus melamun, makan di kamar, minum di kamar, pokoknya aktivitas itu dilakukan di kamar. Masih enggak? Masih ya? Saya dulu juga begitu, apalagi awal-awal kena anxiety disorder. Lebih nyaman di kamar, karena kalau di kamar itu kita merasa seakan-akan kita itu nyaman, itu perasaan kita gitu. Pokoknya kalau di kamar itu rasanya itu damai, aman gitu loh. Tapi sensasi itu masih ada, ya atau tidak? Ya, itu toh. Nah sekarang begini, sampai sekarang Anda masih enggak? Misalkan ya, Anda sudah 1 tahun alami anxiety disorder, pokoknya 1 tahun lebih lah alami anxiety disorder, masih melakukan ini enggak? Kalau Anda masih melakukan ini, nah ayo, sudah, jangan di kamar itu. Kalau mau tidur saja sudah, mau sama pasangan Anda udah itu aja. Kalau makan jangan di kamar, minum jangan di kamar ya. Kalau Anda baru alami ini mungkin di bawah 1 tahun, ya wajar. Pokoknya saya nggak menyalahkan Anda kalau saat ini Anda masih malas, lebih berdiam diri di dalam rumah kayak atau di dalam kamar berbaring. Saya nggak menyalahkan Anda, karena pikiran kita sudah yang namanya sudah banyak ilusi, seakan-akan kita kalau di sini itu nyaman ya. Tapi anehnya di sini itu tapi di dalam kamar atau di dalam rumah, tidak di luar rumah. Saya ini dulu ya alami ini, sering murung di kamar berbaring ya, makan di kamar, mau nangis di kamar. Bisa nangis Pak? Bisa, saya bisa nangis. Sampai-sampai istri saya itu begini, Mas, kok Mas di kamar terus? Sekali-kali di luar itu loh Mas. Malah saya marahi istri saya. Kamu itu nggak tahu, saya ini kalau di luar rumah udah mau pingsan. Saya kalau di luar rumah gelisah, ujung-ujungnya saya juga kembali di kamar. Saya bilang gitu sama istri saya marah-marah. Ya hawanya kalau sakit ini pingin marah aja. Sampai-sampai saya kasihan sama anak saya ya. Anak saya bahkan tuh jarang mendapat perhatian dari saya saat saya sakit. Yang orang normal, orang sehat itu selalu bercanda sama anaknya ya, saat masih kecil, saat masih balita, bercanda, terus ya guyon-guyonan, main. Tapi sebaliknya saya tidak ya, karena saya alami ini lama. Dari anak saya yang ketiga baru balita, bahkan baru 7 bulan ya, 2016. Oh baru 3 bulan
baru 3 bulan saya tuh udah sakit ini, sampai-sampai kalau anak saya nangis itu rasanya itu saya ingin marah gitu, jengkel. Ya mungkin nggak salah saya ya, karena pikiran saya yang sudah terintimidasi sama suasana anxiety disorder. Itu ada pelangi ya, percayalah bahwa akan ada pelangi setelah hujan, akan ada kedamaian setelah terjadi badai gitu. Badai itu pasti berlalu dan semua akan indah pada waktunya. Nah, begini tipnya. Anda boleh saat ini yang masih di dalam kamar dan belum bisa memaksa, belum sama sekali bisa memaksa, ya Anda di dalam kamar itu jangan melamun, jangan merenung, boleh rebahan, boleh, tapi Anda harus melakukan yang pertama itu ya, kalau masih belum berani keluar rumah, lakukan yaitu relaksasi. Anda bisa mendengarkan musik yang dulu Anda sukai. Gimana Pak? Dulu saya suka musik ini, tapi setelah saya kena anxiety disorder, saya sudah nggak suka lagi. Saya lebih senang dalam suasana yang hening gitu. Pelan-pelan musiknya. Ya, bisa juga audio alam, audio meditasi, relaksasi, dengarkan itu terus. Penyanyinya yang mungkin yang kalau penyanyi cewek itu yang cantik ya, nikmati lagunya itu. Wah, lagu-lagu yang melankolis gitu ya, melankolis, pokoknya yang romantis gitu. Jangan Anda murung aja, aduh ini gimana, jangan. Ya saya nggak menyalahkan Anda, saya juga begitu. Saya bisa ngomong ini karena saya sudah ya dibilang bangkit ya, sudah bangkit itu. Itulah enaknya. Terus yang kedua, sadar napas. Apa itu sadar napas? Setiap kita mengingat sesuatu hal yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, segera pikiran kita tujukan pada nafas kita, tujukan pada keluar masuk nafas kita. Misalnya begini, Anda mengingat gini, waduh besok ini saya gini, waduh Joni saya nggak bisa berdiri, gimana istri saya nanti kalau minta jatah, udah lama istri saya ini tidak saya gauli, itu toh. Bagi yang laki-laki ketawa ini, karena apa? Joninya nggak bisa berdiri, susah berdiri pun bisa tapi lembek. sama santai, sama kayak saya dulu. Langsung tujukan pikiran Anda pada nafas, keluar masuk nafas secara alami. Itu nikmati tarikan dan hembusan nafas Anda itu. Nah, terus yang selanjutnya teknik olah nafas, ada di video saya, teknik olah nafas. Terus saat Anda di kamar, Anda bisa melenturkan saraf otot Anda. Misalkan Anda di kamar, nah biasanya kan kalau saya itu tidurnya pinginnya sendiri ya, itu saya loh, nggak tahu kalau Anda, karena luas. Karena kalau saya nggak bisa tidur itu malik sini malik sana, nggak tahu. Nah, lemaskan ya begini sambil tiduran gini lenturkan ya, lenturkan. Itu kalau belum berani beraktivitas di luar rumah. Itu terus Anda bisa yang muslim ambil tasbih ya, tahu nggak yang pentol-pentol itu loh, bulat-bulat itu, zikir ya sebisa Anda zikir, mengingat Allah. Kalau yang beragama lain ya sesuai dengan keyakinan Anda. Minum dulu, suasananya sadu ini loh ya, tadi habis turun hujan, sadu sekali ini suasananya, cuacanya enak sekali. Wah, loh pelanginya sudah hilang, enak, angin berembus dengan sepoi-sepoi ya, memanjakan mata, memanjakan telinga, itu ada suara burung, memanjakan nafas. Bismillahirrahmanirrahim.
itu zikir ya. Selanjutnya Anda bisa meditasi. Meditasi itu hanya bisa dilakukan kalau kita sudah agak membaik sebenarnya. Karena kalau kita masih belum membaik, sensasinya itu masih dahsyat, kita untuk melakukan meditasi itu nggak konsentrasi. Memang ada teori yang meditasi itu nggak usah konsentrasi. Meditasi itu melatih konsentrasi, tetapi ada kalanya meditasi itu dilakukan dengan konsentrasi. Nah, pokoknya semampu Anda lah lakukan hal tersebut. Ini yang saya lakukan dulu. Dan masih banyak cara saya untuk mengalihkan pikiran ini. Nah, tapi itu jangan terus-menerus. Setelah Anda melakukan itu, bisa dibarengi beranikan di luar, di ruang tamu dulu. Nah, di ruang tamu Anda berusaha lah, walaupun Anda itu pengennya ke kamar aja. Di ruang tamu ini padahal satu rumah. Pengennya di kamar. Saya dulu begitu ya. Padahal di ruang tamu tapi inginnya ke rumah. Ya, inginnya ke kamar. Gitu. Kuting aku. Mana korek saya? Di ruang tamu dulu atau nonton TV, nonton Upin Ipin, Mak Lampir, Grandong, Doraemon, Nobita itu loh, Doraemon dari dulu itu nggak besar-besar ya. Nobita ya dari dulu nggak besar-besar, segitu aja dari saya SD. Film kartun ya. Jangan berita-berita yang menakutkan. Tuh, terus selanjutnya bisa di serambi rumah itu loh, depan rumah, bawa kursi, pandang itu orang lewat. Ya saya paham. Kalah Pak, susah Pak. Ya kalau nggak dilatih ya susah. Terus Anda mau gitu terus? Saya tanya, apakah Anda mau begitu terus di dalam kamar terus? Nggak toh? Ini kameranya yang goyang ya, bukan Anda yang goyang, karena diterpa anginnya agak sedikit sepoi-sepoi tapi kencang gitu, agak kencang. Enggak kan? Enggak ingin begitu terus toh? Nah, ayo kita bersama-sama mengingatkan ini. Saya mengingatkan diri saya dan mengingatkan diri Anda juga. Serambi. Anda bawa radio kek, jangan HP. Kalau HP Anda nanti scroll sana scroll sini, radio. Atau kalau HP ya lagu-lagu. Itu. Nikmati itu depan rumah Anda, biar mata Anda nggak blur, nggak berat, karena pandangan Anda luas. Wah, rumah saya itu Pak berhadapan dengan rumah orang di perumahan. Cari suasana yang menurut Anda itu menenangkan gitu. Nah, selanjutnya Anda bisa keluar, ditemani dulu, ditemani sama anak, pasangan Anda, atau siapa aja yang menurut Anda itu membuat Anda itu nyaman gitu. Nyaman bukan berarti dalam persoalan cinta dan asmara loh. Hujan enggak ini? Ini kalau hujan saya pulangnya bagaimana? Ada si gubuk, tapi kalau sampai malam saya lari belum kuat. Gak bawa jas hujan ya. Keluar rumah ditemani dulu, dekat dulu, nanti lagi agak jauh ditemani, nanti terus sendiri, dekat sendiri, terus agak jauh gitu ya. Kalau bisa cari suasana itu yang nyaman gitu loh ya. Hening sih hening, kalau ada orang kota kan cari suasana hening kan harus ke desa atau ke mana lah gitu. Tapi keheningan di sini itu hiruk pikuk kayak orang lalu lalang sepeda motor itu nggak ada itu. Cari suasana yang itu, karena kita kalau di tempat yang bising itu rasanya emosi pengen ya itu. Dan melawan rasa malas ini butuh waktu ya. Kan intinya kita itu malas, ya atau tidak? Dan malas itu ada penyebabnya.
rasa yang tidak nyaman di badan ini ya. Secara fisik kita bolehlah dikatakan sakit karena kita merasakan. Secara psikis bolehlah kita dikatakan sakit karena kita selalu dihantui ketakutan. Tetapi begini ya, anxiety disorder itu memang sensasinya setengah mati. Tapi yakinlah bahwa anxiety disorder itu sakit yang tidak mematikan. Enggak. Tangga saya. Itu jadi bangkitkan semangat Anda bahwa yang seperti tadi akan ada pelangi setelah hujan. Badai itu pasti berlalu, semua akan indah pada waktunya. Kita memang tidak bisa menghentikan badai. Kita itu hanya bisa menunggu badai itu selesai. Nah, yakinlah setelah Anda nanti melakukan hal-hal tersebut, tentunya di sini nggak 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu ya. Ya ukuran harus menjadi rutinitas Anda. Daripada Anda di kamar berbaring aja, ini pikiran Anda itu nggak tahu kemana. Badan Anda di kamar tapi jiwa Anda melalang buana. Kan lebih baik lakukan seperti yang tadi saya utarakan, ya atau tidak? Atau Anda kalau nyalinya sudah terbentuk, ya sudah keluar aja, keluar rumah maksud saya. Karena rasa malas ini akan membuat kita makin terpuruk ya. Kadang kita itu inginnya ya begitu sebenarnya, inginnya ya wah pokoknya kemana kayak seperti orang-orang pada umumnya, pengennya ya gitu. Tapi memang keadaan inilah yang membuat kita begini. Anda sebenarnya nggak salah sih, cuma kalau sudah ada dari saya ini atau dari orang-orang lain tentang kita harus melawan rasa malas, ya lakukan. Karena nanti kalau Anda ikutin terus rasa malas itu, ya sampai kapan gitu? Ngerokok dulu lah. Dan yang lebih utama, cari kesibukan. Kesibukan apa sih? Terserah Anda. Kalau Anda sudah nggak mau lagi melakukan hobi-hobi Anda yang dulu, ya cari hobi yang baru yang membuat Anda nyaman. Saya itu menemukan hobi baru saat saya itu sakit. Apa hobi saya yang baru itu? Ya apa ya? Itu loh, meditasi itu menjadi hobi saya, relaksasi, mendengarkan musik. Sekarang menjadi hobi saya, piknik. Yang dulu saya orang ya terus terang lah kurang piknik dulu saya itu, tapi sekarang saya lebih ke traveling lagi ya. Terus hobi-hobi saya yang dulu muncak gunung, sekarang juga bisa saya lakukan lagi gitu. Pokoknya cari kesibukan yang bisa melupakan sesuatu yang Anda takutkan gitu. Dan ujung-ujungnya nanti Anda sendiri yang akan bisa menemukan cara penyembuhan Anda, cara Anda untuk bangkit. Ujung-ujungnya nanti Anda sendiri yang menemukan. Tentunya di sini harus dibutuhkan atau diperlukan, yaitu yang namanya berani mencoba. Misalkan, coba saya lakukan ini, bagaimana? Nah, coba saya lakukan, coba, akhirnya itu menjadi riset, bahan penyelidikan Anda, eksperimen Anda, yang tentunya eksperimen itu akan menghasilkan sebuah inovasi. Nah, setelah menemukan inovasi, nanti bisa Anda kembangkan sendiri begitu. Itu yang perlu Anda ketahui. Jadi nanti Anda akan menemukan cara Anda, tentunya ada yang namanya eksperimen, nanti akan menghasilkan inovasi dan Anda bisa mengembangkan sendiri gitu. Jadi ayo kita sama-sama mengingatkan melawan rasa malas. Saya kesini itu ya melawan rasa malas juga.
daripada saya di rumah diam, tidak ngapa-ngapain. Yang penting saya keluar jalan kaki ini, menikmati suasana yang indah, yang sadu ini. Mungkin hanya itu saja ya. Pokoknya cobalah Anda lakukan. Coba. Kapan lagi Anda mencoba? Kalau tidak mulai dari sekarang. Ya, salam sehat dari Bribka. Bribka lagi. Salam sehat dari Aibda Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Das.